digital seringkali dinarasikan sebagai era efisiensi tanpa batas, namun di balik otomatisasi dan kecanggihan sistem informasi, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks terkait dengan subjek utamanya, yaitu manusia. Selamat datang di video pemaparan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Saya Mirza Fazli Robisya Putra akan membedah secara mendalam mengenai tantangan dalam pemersalahan manajemen serta organisasi pada era digital. Pada video ini, saya akan menganalisis fenomena tersebut melalui kombinasi beberapa topik krusial, yaitu komunikasi dan negosiasi, kepemimpinan konflik dan stres, serta bagaimana kebijakan SDM harus beradaptasi. Mengapa aspek ini penting? Karena secanggih apapun infrastruktur teknologi sebuah organisasi, kegagalan dalam mengelola perilaku manusianya akan berujung pada kegagalan sistematis. Mari kita mulai dari elemen paling fundamental, yaitu komunikasi dan negosiasi. Dalam teori organisasi klasik, interaksi tatap muka dipandang sebagai medium dengan kekayaan informasi tertinggi atau highest media richness. Di sana ada ekspresi, nada bicara, dan bahasa tubuh. Di era digital terjadi pergeseran masif ke arah komunikasi asinkron melalui email, aplikasi pesan instan, atau dashboard manajemen proyek. Tantangan utama yang muncul adalah distorsi pesan dan hilangnya konteks emosional. Ketika proses bisnis fungsional dari berbagai divisi, misalnya antara divisi IT, finance, dan marketing, harus berkoordinasi secara virtual, ketiadaan interaksi fisik membuat negosiasi menjadi kaku dan sangat transaksional. Sebuah instruksi singkat di grup obrolan bisa disalahartikan sebagai teguran keras oleh bawahan, memicu miskomunikasi yang justru memperlambat alur kerja dan menurunkan kepuasan kerja tim. Miskomunikasi yang terjadi secara langsung menempatkan tekanan pada aspek manajerial, membawa kita pada pilar kedua, yaitu kepemimpinan. Pemimpin tradisional terbiasa mengukur kinerja berdasarkan kehadiran fisik dan pengawasan langsung. Namun lingkungan kerja digital menuntut lahirnya e-leadership. Tantangan terberat seorang pemimpin saat ini adalah bagaimana membangun pendelegasian dan kepercayaan tanpa jatuh ke dalam jebakan mikromanajemen digital. Pemimpin seringkali merasa kehilangan kendali, sehingga mereka terus-menerus menuntut update status atau memantau status aktif karyawan di aplikasi kantor. Paradigma ini harus diubah. Kepemimpinan era digital wajib bertransisi penuh menjadi result-oriented, berfokus pada hasil ukur yang objektif, bukan sekedar durasi online seorang karyawan di depan layar. Apabila komunikasi terdistorsi dan kepemimpinan gagal beradaptasi, organisasi akan mengalami ancaman serius dari pilar ketiga, yaitu konflik dan stres. Sebagai contoh nyata pada penerapan standar manajemen risiko yang ketat atau restrukturisasi sistem informasi di sektor formal seperti perbankan, ketika sebuah bank mengubah proses bisnis fungsionalnya menuju sistem digital demi memenuhi regulasi manajemen risiko yang kompleks, perubahan alur kerja ini seringkali memicu konflik antar divisi. Lebih jauh lagi, teknologi mengaburkan batas antara waktu personal dan profesional. Ekspektasi untuk selalu responsif menciptakan epidemi kelelahan mental yang disebut techno-stress. Stres berkepanjangan ini akan merusak nilai sikap individu, menciptakan resistensi terhadap perubahan sistem, dan pada akhirnya menurunkan kepuasan kerja secara drastis. Lalu, bagaimana organisasi merespon permasalahan ini? Disinilah kebijakan sumber daya manusia harus mengambil peran proaktif sebagai solusi. Kebijakan SDM tidak bisa lagi sekedar mengatur administrasi, harus ada regulasi tegas mengenai etika komunikasi digital. Misalnya penerapan right to disconnect atau hak karyawan untuk tidak merespon pekerjaan di luar jam operasional. Selain itu, investasi pada pelatihan kecerdasan emosional bagi para manajer proyek dan pemimpin divisi menjadi keharusan mutlak. Sebagai kesimpulan, era digital memang merubah
arsitektur organisasi. Namun, teknologi hanyalah alat bantu operasional. Kunci keberhasilan organisasi tetap terletak pada empati kepemimpinan, transparansi komunikasi, dan kebijakan yang memanusiakan pekerjanya. Demikian pemaparan analisis saya untuk ujian akhir semester manajemen dan organisasi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan mengenai realitas dan solusi manajerial di era digital. Saya Mirza Fazli Robi Syaputra. Terima kasih atas perhatiannya. I need that report right now!